Bayangin kalau suatu hari, Jakarta benar-benar tenggelam. Bukan cuma banjir musiman, tapi permanen. Rumah hilang, jalanan jadi laut, gedung-gedung berdiri di tengah air. Kedengarannya berlebihan? Tapi faktanya, sebagian wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Dan menariknya, ada satu negara yang kondisinya jauh lebih ekstrim, tapi justru berhasil mengendalikan air. Negara itu adalah Belanda. Jadi pertanyaannya, kalau Belanda bisa, kenapa Jakarta masih berjuang? Belanda, negara di bawah laut. Sekitar sepertiga wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Bandara utama mereka, Amsterdam Airport Schiphol, bahkan sekitar 3 meter di bawah permukaan laut. Tapi tetap aman. Tetap beroperasi. Tetap jadi salah satu bandara tersibuk di Eropa. Kenapa? Karena setelah banjir besar tahun 1953 yang menewaskan ribuan orang, Belanda membangun sistem pertahanan air raksasa bernama Delta Works. Ini bukan sekadar tanggul. Ini sistem kompleks berisi bendungan, pintu air otomatis, dan penghalang badai raksasa seperti Oosterschelde-Kering. Mereka benar-benar mengontrol laut. Sekarang lihat ke Jakarta. Sekarang kita pindah ke Jakarta. Sebagian wilayah Jakarta Utara turun hingga 10-25 cm per tahun karena penurunan tanah. Air laut naik. Tanah turun. Kombinasi berbahaya. Dan setiap musim hujan, kita melihat berita yang sama. Banjir. Rob. Jalan lumpuh. Indonesia sebenarnya punya proyek besar bernama National Capital Integrated Coastal Development, yang sering disebut sebagai Giant Seawall Jakarta. Konsepnya mirip seperti yang dilakukan Belanda. Bahkan dalam perencanaannya, Indonesia banyak belajar dari Belanda. Tapi ada satu perbedaan besar. Belanda fokus pada manajemen air selama ratusan tahun. Sedangkan Jakarta masih berjuang dengan tata kota, pengambilan air tanah berlebihan, drainase yang belum optimal, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Apa yang membedakan? Mereka tidak melawan air. Mereka hidup bersama air. Di sana ada rumah terapung. Ada taman yang dirancang untuk jadi kolam sementara saat hujan deras. Ada sistem pompa air raksasa yang bekerja 24 jam. Sementara di Jakarta, kita masih sering mengandalkan pompa darurat saat banjir datang. Masalahnya bukan cuma laut, tapi juga tanah yang terus turun karena eksploitasi air tanah. Kalau itu tidak dihentikan, tembok laut sebesar apapun tidak akan cukup. Jadi, apa Jakarta akan tenggelam? 5, 36, 30. Jawabannya bukannya atau tidak, tapi tergantung tindakan. Kalau Belanda bisa mengubah bencana 1953 menjadi motivasi nasional, Jakarta juga bisa. Teknologi ada, ilmu ada, contoh sukses sudah ada. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita siap disiplin seperti mereka? Belanda adalah negara yang seharusnya tenggelam, tapi mereka memilih untuk bangkit. Jakarta masih punya waktu, tapi waktu itu tidak selamanya. Menurut kamu, apakah Jakarta bisa seperti Belanda? Atau kita harus cari solusi yang berbeda? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten yang membahas masa depan Indonesia dan dunia, jangan lupa subscribe. Karena kadang, masa depan sebuah kota ditentukan dari seberapa serius kita membicarakannya hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Mago.